Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Putra Garut, salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin, salam budaya. Oke lor, pada kesempatan pagi hari ini aku lagi berada di Pematang Siantar atau di Siantar. Jadi ada mau ngambil Vespa, nanti kita ambil Vespanya ya. Jadi di waktu ini kita luangkan waktu untuk berlatih, untuk konten. Jadi tetap semangat dalam melestarikan budaya dimanapun dan kapanpun, karena kalau bukan kita siapa lagi. Oke lur, jadi pada pagi hari ini kita latihan seperti biasa untuk mengisi atau menyisihkan, meluangkan waktu untuk berlatih. Jadi pada kesempatan hari ini masih di sesi latihan untuk lemparan golok atau menerbangkan golok. Jadi mohon maaf seduluran ya kalau agak berisik, soalnya ini lagi di pinggir jalan. Jadi kebetulan rumah kita di Siantar, dekat dengan jalan. Nah inilah nih, jadi dekat sama jalan, otomatis ya kendaraan lewat-lewat gitu. Kita fokuskan dulu ya. Oke. Nah, jadi semalam kan kita udah bahas tentang lemparan. Jadi kalau misalnya seduluran bertanya lah gitu ya, Bang, lemparan itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, di sini kita akan bahas tentang fungsi daripada lemparan. Jadi di dalam permainan golok itu ada namanya lipatan atau putaran, digunakan untuk simpanan ya. Jadi yang kayak kita bahas kemarin ya di video-video sebelumnya, posisi golok menghadap ke atas gini, tangan sama posisi menghadap ke bawah gini. Jadi kan dasarnya itu ada dua antara golok ngadep ke atas sama ke bawah. Nah, ada lagi golok yang harus dilempar. Tapi secara fungsi sebenarnya pemindahan tangan posisi sama aja. Jadi kalau misalnya golok itu posisinya masih lengket di tangan, nah tergini masuk ya. Tapi kalau posisi goloknya kita pengen lempar, misalnya contoh sepertinya, nah, sama juga posisinya kan. Nah, balik lagi. Nah, gitu. Jadi pemindahan golok dari atas gini, ke atas gini. Cuman bedanya dia dilempar. Nah. Gitu loh. Jadi walaupun lemparan, dia tetap ada fungsi dasarnya gitulah. Jadi untuk perpindahan, karena kalau menurut aku lur ya, dalam permainan golok ini nggak selalu di semua posisi badan kita ini di dalam posisi yang nyaman dalam memutar golok. Jadi memang diharuskan kita harus melempar golok lebih nyamannya gitu. Maksudnya gini, kalau kita ke depan gini, lagi nih muter gini aja udah enak gitu. Tapi posisi ke sini, nah bisa juga diputar. Cuman kan posisi kalau udah di belakang ini, kita muter jatuh kan. Posisi gini, kita mau muter bisa diputar. Cuman kan pindahan golok itu agak sulit kalau di sini posisinya. Nah, lain halnya kalau misalnya kita lempar. Jadi posisi dari sini, nah ini pakai ini ya, gagang ya, kita serang. Posisi golok di belakang sini, ini mau kita putar sulit, makanya lebih mudahnya dilempar. Nah, dapat.
walaupun posisi gini ya kita kali kasih ya gitu kan. Paham lur ya. Jadi memang sebenarnya fungsi dasarnya melempar golok atau melambungkan golok itu untuk memudahkan kita dalam menukar posisi dari golok ke atas, posisi menjadi golok ke bawah. Nah seperti itu. Itulah fungsi dasarnya. Artinya memindahkan golok dari posisi ke bawah menjadi ke atas atau sebaliknya dengan posisi yang memang sulit kita untuk menyimpan atau memutar golok. Nah, kalau depan ini kan gampang. Mereka beli apa lur? Goreng lur. Wis mantap. Sarapan. Pagi-pagi ngonten dikasih sarapan. Ih sedap lur. Nah, jadi gitu fungsi daripada golok yang dilempar. Jadi walaupun misalnya seduluran bilang ah susah bang dari sini ngelempar, bagusan diputar aja, ya nggak ada masalah, karena itu kembali lagi ke seduluran bagaimana nyamannya dalam berlatih golok. Jadi nggak mesti harus sama gitu, cuma kan ini referensi sebagai masukan untuk seduluran, mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat sama seduluran gitu. Jadi balik lagi ya, aku bukan berniat untuk menggurui atau mengajari, karena juga aku masih belajar lur. Hanya ingin sekedar berbagi kalian latihan gitu lur, supaya kita bisa sama-sama sharing berlatih gitu lur. Jadi kalau ngelatih lemparan ya seperti yang konten aku sebelumnya, di sini lempar gini aja dulu, fokus mata ke gagang, lempar. Nah, kalau udah bisa balik, gantian, putar, ambil, putar. Gak usah tinggi-tinggi, gini aja. Karena memang kalau efektivitas dalam kita untuk pertukaran posisi memang nggak tinggi, segini aja. Jadi nggak mesti tinggi-tinggi. Karena kalau kita ketinggian, misalnya simulasikan ada lawan di depan, ini ketinggian, lah kita udah diserang duluan kan. Tapi kalau kesini kan, nah, maaf ya, nah cepat, nah, cepat deh. Jadi nggak mesti, dan kalau bisa diusahakan nggak usah ngeliat. Jadi kita udah hafal gravitasinya. Nah, gitu. Jatuhnya golok kita udah paham, kita udah hafal kapan kita harus nangkep. Nah, jadi kalau kita udah hafal kan golok kita bobotnya beda-beda lur, makanya harus dipahami masing-masing. Nah, ambil. Nah, jadi efektivitas, ambil kan, nah sini. Nah ini kan jauh belakang, ada lawan masuk, ini lempar. Nah, jadi cepat dia efektivitas di dalam pertukaran posisi golok dari atas ke bawah atau sebaliknya. Kalau misalnya di depan sini ya ada lawan masuk, nah itu. Nah ingat lur, walaupun bilang ada lawan ya, maksudnya itu dibayangin aja, karena sejatinya pesilat atau mengguna golok silat nggak menggunakan silat untuk kejahatan. Kalau bisa kita gunakan untuk kebaikan, silaturahmi, pokoknya yang baik-baik, menghindari daripada keburukan gitu, bukan untuk mencari lawan atau mencari keburukan gitu loh. Ya gitu aja, simpelnya. Nah, kalau belakang sini, kalau misalnya dari sini, ya udah tinggal putar aja. Kalau misalnya di sini, nah ya bisa diputer. Nah, cuma kalau mau kita lempar ya bisa balik. Nah jadi gitu lur untuk lemparan golok.
sederhana tapi sangat bermanfaat kalau menurut saya lur. Ya, mudah-mudahan bagi duluran juga bermanfaat gitu. Ya, nggak bosan-bosannya untuk berbagi, nggak bosan-bosannya untuk mengajak seduluran untuk ikut bersama melestarikan budaya khususnya golok. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi bersaudara, mudah-mudahan budaya kita tetap lestari, harapannya gitu, amin. Jadi jangan, ya kalau menurut aku kalau mengatasi masalah seperti nggak ada waktu bang, saya sibuk kerja, nggak ada waktu bang, saya alasan-alasan itu bukan berarti dipaksa, tapi kalau bisa kan dari keinginan sendiri. Cuman tujuannya agar apa namanya kita mencapai apa yang memang kita inginkan gitu. Ada sedikit keinginan, ada sedikit perasaan suka gitu terhadap golok, ya udah jangan dijadikan batasan gitu. Aku sibuk kerja bang, lah saya aja ngonten ini cuma 5 menit doang udah bisa ngonten, artinya kan 5 menit juga udah bisa main golok kan, daripada seduluran misalnya 5 menit biasa dipakai untuk scroll ya, dibagilah 3 menit untuk main golok, 2 menit untuk scroll kan gitu, atau dibalik. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa, nggak ada alasan untuk nggak melestarikan golok gitu, karena memang itulah tuntutan apa namanya, bukan tuntutan sih, kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda. Kalau kata pemerintah mah generasi emas katanya kan. Nah, kita wujudkanlah generasi emas, generasi akang, generasi abang, nah, atau teteh-teteh, kakak-kakak. Ayo semuanya kita sama-sama bermain golok. Nggak ada yang larang, atau nggak ada ya, kalau bisa diajak gitu. Kalau diajak ngapain dilarang kan? Oke guys, sekian dulu lur untuk latihan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi seduluran. Mohon maaf apabila ada tutur kataku yang salah. Sekali lagi, aku bukan guru, aku bukan pelatih, aku hanya seorang pemula yang bermain golok, senang golok, yang ingin atau punya harapan supaya seduluran yang nonton video ini juga ikut main golok. Sekian dari aku, Abdi Putra Garut. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.